Ini bukanlah penahanan, ini adalah penangkapan, menghalang-halangi penyidikan. Kenapa? Dia sempat keluar daerah ya, yang semestinya dilakukan pada saat pemanggilan, tapi karena mangkir ya udah lakukan penahanan. Teman-teman wartawan juga di sini sama menantikan hal ini kan, artinya kapan sih proses ini berakhir? Ya kan, kok ini ada glorifikasi, kemudian ada yang dinamakan apa? Mengulangi tindak pidana, terus menerus mengatakan palsu palsu palsu. Nah ini akibatnya. Tajam ke bawah. Artinya ini betul-betul kita perlihatkan bahwa ada seorang mantan menteri yang punya jaringan politik yang cukup luas. Ini dilakukan juga penahanan ketika itu terjadi mangkir. Karena nggak boleh. Bahkan jangankan itu kok. Ya, kepala BGN kurang dekat apa dengan kekuasaan? Ya kan? Kita lihat dong, kan gitu. Tapi inilah Prabowo Subianto hari ini. Bapak Prabowo Subianto hari ini sangat-sangat ingin supremasi hukum ditegakkan. Gitu loh. Jadi tidak kemudian kita melihat banyaknya jaringan politik itu bisa melindungi kita dari persoalan hukum. Karena hukum tidak bisa gitu. Kalian pasti protes dong. Teman-teman wartawan pasti protes. Kok kami diginiin? Yang lain kok lama banget? Nah, jadi ini hal yang tidak mengejutkan bagi kami. Terkejutnya jam 7 tadi. Jadi ya ada kejutan-kejutan dikit sih, tapi kita nggak menyangka. Saya pikir mungkin dilakukan penahanan pada saat pemanggilan ya. Iya. Mungkin karena dia merasa bahwa ada rasa malu, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya wajib dipakai ya rompi orange itu. Kemudian nanti mungkin besok ya pada saat penyerahan itu wajib dipakai. Jangan ditaruh di tangan seolah-olah melawan saya adalah Roy Suryo yang hebat, pakar telematika. Padahal sebenarnya kan bukan, dia ahli komunikasi yang hari demi hari storyteller. Kenapa dia hebat menjadi seorang storyteller? Karena dia adalah orang komunikasi. Jadi perlu diketahui juga sama masyarakat Indonesia. Oh, masyarakat Indonesia hari ini seseorang yang mengaku adalah pakar telematika itu bukanlah seorang pakar telematika, tetapi melainkan apa? Dia sarjana S1-nya adalah komunikasi. Berarti tidak ada hubungannya dengan apa yang diambil disiplin keilmuannya dengan apa yang dia tempuh di pendidikan formal. Jadi komunikasi S1, kesehatan S2 ini sama-sama tinggal linear kan, sehingga kalau kita berbicara ijazah, nah saya berikan satu penyampaiannya bahwa Polda Metro Jaya kurang baik apa dengan mereka. Yang pertama, pada saat gelar perkara dia diberikan apa, sampai kami cemburu dulu sebagai pelapor, diberikan kesempatan untuk mengambil ahli yang meringankan. Itu tidak ada di dalam persoalan seperti ini. Kalau enggak, para penyamun atau ini aku gelar perkara, aku bilang aja nanti saksi meringankan atau saya kan seperti itu. Tapi itu diberikan. Kenapa? Karena ini adalah perhatian. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya diberikan lagi kesempatan untuk melakukan uji forensik independen. Dengan cara apa? Polda Metro menyurat kepada BRIN, Polda Metro menyurat kepada TNI AD, forensik yang sempat disebut oleh Roy Suryo, kemudian di salah satu universitas juga menyurat. Tetapi apa jawaban daripada semua baik itu BRIN, universitas ya, menyampaikan kepada Polda Metro bahwa kami tidak sesempurna Puslat Polri, Mabes Polri. Artinya kesempatan diberikan seluas-luasnya, tetapi memang tidak ada fasilitas itu. Fasilitas yang terbaik yang mendapatkan pengakuan dunia, bahkan Asia datang ke Indonesia, Singapura datang ke Indonesia itu belajar Puslat kita. Oh, kita nggak mempercayai kepolisian kita gitu loh, yang segitu canggih, mampu mendeteksi ketebalan kertas, mampu mengetahui tinta dan umur kertas. Karena ini analog. Nah itulah yang saya bilang tadi, menyusun storyteller itu sangat cantik memang, karena memang disiplin keilmuan saudara Roy Suryo. P21 gini, P21 itu bukan satu, itu sekali lagi ya, itu ada logo surat, itulah P21. Dinyatakan lengkap atau P21 itu berdasarkan surat P21, itu bukan berarti bahwa ada waktu di situ kalau tidak dilakukan penahanan. Nah, KUHP berjalan, yang diatur di dalam KUHP atau KUHP adalah masa penahanan. Kalau dia tidak dilakukan penahanan, maka itu berarti masih tahap penyidikan. Nah, hari ini dilakukan penahanan berarti dia hanya berlaku 20 hari. Nah, itulah di KUHP-nya.
Jadi kalau dilakukan penahanan baru dia running, dia on. Saat dilakukan penahanan ini on. Aturannya harus main sampai tengah waktu yang disampaikan atau termaktub di dalam undang-undang. 20 hari plus 1 hari penahanan penyidikan, ya 21, kemudian bisa diperpanjang 30 hari ke depan, ya. Kemudian nanti pengadilan juga bisa diperpanjang. Ya sekitar 2 bulan lah kalau bisa melewati Agustus biar agak panjang ya kan, biar nggak dapat remisi ya. Gitu. Ada lagi? Bang Ade, Ya. ini kan hari ini tanggal 19 di mana lusa adalah ulang tahun Pak Jokowi. Ah. Ini banyak yang digadang bahwa ini menjadi hadiah ulang tahun. Ini bukan hadiah yang direncanakan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, hari ini menunjukkan kepada kita kemuliaan dari Tuhan. Bahwa ingat, Allah itu nggak tidur. Fitnah di dalam hukum Islam adalah lebih kejam dari pembunuhan. Artinya, ketika Anda memfitnah orang terus-menerus, Allah pasti akan turun bantuannya. Barang siapa yang menginjak-injak harga diri, menghinakan orang serendah-rendahnya, maka niscaya Allah akan membalasnya dengan menghinakan. Hari ini Allah Maha Besar, Tuhan tidak tidur. Makanya saya namakan kemarin konferensi pers saya adalah gerakan Gusti Allah Ora Sare. Kenapa? Karena kita nggak tahu mau meminta kemana lagi. Untuk meyakinkan seorang penyidik, untuk meyakinkan bahwa gunakan kewenanganmu, itu hanya Allah. Dan dia menggunakan kewenangannya sesuai dengan kapasitasnya. Terima kasih Dirkrimum yang luar biasa sekali. Anda saat ini saya mengatakan bahwa Dirkrimum adalah batu karang. Dan hari ini juga saya mengapresiasi, terima kasih Bapak Kapolda Metro Jaya, Komjen Asep, ya. Terima kasih banyak atas dilakukannya penahanan terhadap tidak kooperatifnya para tersangka, sehingga ini sesuatu yang memang harus dilakukan. Ya bukan sebaiknya, tetapi memang yang seharusnya, ya boleh di highlight. Di sini kan dilihatkan bahwa apa yang disampaikan tadi oleh pihak pengacaranya Refli Harun bahwa ini adalah salah karena cara penangkapannya yang tidak benar. Itu akan ada di KUHP baru ya, nomor 20, KUHP 20 ayat 1 sampai 14 itu ada 8 item. Kalau tersangka bisa dijemput paksa, bisa penahanan, bisa mengambil secara ini. Jadi ada 8 item saya nggak bisa upaya paksa lah gitu. Nah dalam hal ini semua sudah dijalankan dengan KUHP dan semua sudah dijalankan dengan apa yang menjadi dasar-dasar hukum. Kalau mereka juga tidak mengakui sementara ini sudah berjalan, mereka tidak mengakui P21 katanya abu-abu lah, kemudian mereka tidak mengakui juga hari ini bahwa kebenaran penangkapan ini juga tidak benar. Loh siapa lagi yang benar? Kalau tidak percaya dengan penegakan hukum mau kemana lagi? Nah hari ini kita tidak ingin berbahagia di atas penderitaan orang, namun kita berbahagia karena kita selalu dihina, dicaci, dimaki, dicaci maki karena kita adalah pelaku RJ, dihinakan, direndahkan. Kita bersyukur Allah tidak tidur, maka hari ini Allah yang menghinakan dan merendahkan. Kebenaran itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya ilmu, harus kuatkan keimanan, moral dan etika. Jangan terlalu sombong. Ya makanya jangan rendahkan orang, jangan hina orang. Saya minta kepada Roy Suryo dan Dr. Tipa, jalankanlah proses hukum ini. Kita hormati proses hukum ini sebagai warga negara yang baik. Karena hukum itu harus ada kepastian hukum itu sendiri. Nah inilah yang kami harapkan. Kita tidak boleh menyatakan ijazah itu palsu dan tidak boleh menyatakan ijazah itu asli sebelum putusan pengadilan. Jadi hari ini jalanilah. Kalau memang punya bukti yang validasi menyatakan 99% ijazah itu adalah palsu, berarti kamu yang benar. Ya, buktikan kebenaran. Ya, UGM salah. Jadi ya, yang mengeluarkan. Tanyakanlah, apakah kamu meneliti dengan kaliberisasi yang punya sertifikasi? Apakah kamu punya sertifikasi sebagai orang yang peneliti? Dan apakah diakui oleh kampus atau orang yang setingkat dari itu. Jadi kita juga jangan terlalu merasa dewa kebenaran, merendahkan orang, menghina, menyampaikan saya nenek lampir, bahwa saya adalah pembohong. Saya sampaikan 1000% P21 ada, 1000% kalian ditahan dan ditangkap. Inilah
yang saya sampaikan itu adalah rentetan peristiwa hukum itu harus terjadi seperti ini. Kok pengacaranya hanya cuma cuap-cuap, kicau-kicau juga bersama dengan kliennya, tidak memberikan edukasi, tidak memberikan langkah-langkah hukum seperti apa. Bagaimana caranya setahun lebih loh dia dibiarkan jalan dari TV ke TV. Kenapa dia tidak memberikan meeting dulu, rapat dulu, apa langkah hukum, seperti apa. Kalau mereka mampu membuktikan, pertama sekali adalah prapit. Berarti mereka tidak punya dokumen, makanya mereka tidak berani prapit. Kemudian apa? RJ juga nggak mau karena gengsi. Terus apa? Meninggal nggak mungkin juga. Nah hanya itu, hari ini Masuk, jalan keluarnya masuk. ya jalan keluarnya inilah. Ya, hari ini Allah memberikan jalan, tidak akan gugur satu helai daun pun tanpa izinku ke Allah. Kalian hinakan kita, kalian rendahkan kita, kalian tidak mau RJ. Sementara saya giring perkara ini. Kenapa saya ikut menggiring? Karena kalau memang dia bisa dihentikan perkara tanpa RJ, berarti kami akan memberontak. Kenapa? Kami RJ dihina, dicaci, dimaki, dibilang nerima uang, dibilang termul, segala macam. Tapi hari ini ketika kami dihina, Allah hinakan dia hari ini. Allah rendahkan martabatnya hari ini. Inilah jawaban dari semua penderitaan kami. Padahal kita tidak pernah menyatakan kebenaran itu seperti apa sebelum putusan. Bagi kami, kita punya salah sama Pak Jokowi menghina, mencaci, memaki. Kita harus sadar dan minta maaf. Kalaupun memang Mas Roy dilakukan penahanan ini dan nanti suatu saat putusannya juga miskatakanlah benar, Mas Roy benar. Tetapi saya rasa saya balik 99,999% salah. Itu keyakinan saya. Ya, oke, ada lagi. Sebelumnya boleh saya tambahkan dikit. Hari ini mereka tadi menyangkal bahwa ini tidak ada hak dari kepolisian. Ini adalah rentetan peristiwa bahwa pihak kepolisian harus menahan, dan hari ini setelah itu mungkin 2 hari 3 hari berikutnya, kalau nggak salah saya tanggal 23 itu penyerahan ke tahap 2. Sesuai dengan pengumuman tadi ya. Enggak, setelah diserahkan baru Polda Metro Jaya lepas tangan, baru itu urusan kejaksaan. Jadi hari ini masih urusan kepolisian, makanya ketika penyerahan dia dalam keadaan sehatkah atau seperti apa, inilah rentetan yang harus tahapannya. Jadi nanti tahapannya berikutnya mungkin hari Senin dia akan diantar dengan keadaan seperti apa. Oke, satu lagi terakhir. Oke. Kan juga Pak Nurdin akan mengajukan penangguhan penahanan dengan ada beberapa jaminan dari orang di belakangnya. Hak warga negara Indonesia siapapun yang berperkara, siapapun yang ditahan itu dijamin oleh undang-undang untuk melakukan upaya hukum, penangguhan penahanan, pra peradilan, ya, banding, lain, gugatan, perdata maupun pidana, pelaporan kepolisian, semua itu kita berikan kesempatan yang luas tanpa harus mengintervensi itu karena itu tercatat oleh hukum. Tetapi kembali kepada kewenangan. Apakah ketika dia dilepaskan, wah ngeri tuh, waduh, enggak deh, aku menurut teman-teman wartawan deh, ketika ditangguhkan, waduh, Republik ini punya saya, itu pasti akan terjadi. Kenapa? Karena congkak, sombong itu adalah sifatnya syaitan. Tetapi hari ini sekali lagi saya sampaikan, ini adalah doa kita semua, masyarakat Indonesia yang menginginkan keadilan dan penerapan hukum yang adil. Ya, oke, thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke.